Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 15 ayat 8 hingga 16, kita melihat kelanjutan perbualan antara Abram dan Tuhan. Setelah Tuhan memberikan janji keturunan dan tanah kepada Abram, timbul satu soalan dari hati Abram. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ayat 8. Ini bukan tanda pemberontakan, tetapi satu permintaan yang jujur. Permintaan untuk peneguhan iman. Dan Tuhan tidak menolak, sebaliknya memerintahkan Abram untuk menyediakan satu bentuk persembahan perjanjian. Tuhan memerintahkan Abram membawa beberapa jenis binatang. Lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan burung merpati. Binatang-binatang ini dibelah dua kecuali burung dan diletakkan bertentangan. Ini adalah tradisi kuno dalam budaya Timur Tengah untuk memeteraikan perjanjian penting. Pihak-pihak yang terlibat akan berjalan di antara potongan binatang itu sebagai simbol bahwa jika saya melanggar janji ini, biarlah saya menjadi seperti binatang ini, dibelah dan mati. Maknanya besar. Ini adalah perjanjian yang sangat serius. Tuhan sedang meyakinkan Abram bahwa janjinya tidak akan gagal. Tuhan memeteraikan perjanjian itu sendirian. Menariknya, dalam ayat 17, hanya Tuhan sendiri yang berjalan di antara potongan binatang itu, dalam bentuk suluh yang berasap dan obor berapi. Abram tidak berjalan bersama. Ini menggambarkan janji sepenuhnya dari pihak Tuhan, bukan berdasarkan usaha manusia. Tuhan yang akan menanggung semua akibat jika perjanjian ini gagal. Ini melambangkan kasih karunia yang mutlak. Begitu juga dalam hidup kita. Keselamatan dan janji Tuhan tidak bergantung kepada kekuatan kita, tetapi kepada kesetiaannya sendiri. Kita hanya dipanggil untuk percaya dan taat. Abram menunggu dalam kesabaran. Abram mempersiapkan semuanya sejak pagi, tetapi Tuhan belum juga menampakkan dirinya. Bahkan burung-burung pemangsa datang menyerang persembahan tersebut. Dan Abram perlu menghalaunya dalam ayat yang ke-11. Bayangkan, dari pagi hingga petang, menunggu dalam keheningan, dalam keletihan, dalam ketidakpastian. Namun Abram tidak meninggalkan tempat itu. Dia menunggu dalam iman. Dalam hidup kita, penantian seringkali melelahkan. Kita mungkin sudah menyediakan diri, sudah berdoa, sudah percaya, tetapi belum melihat Tuhan bertindak. Burung-burung gangguan datang dalam bentuk keraguan, ketakutan, sindiran daripada orang lain. Namun kita belajar daripada Abram, jangan tinggalkan tempat janji itu. Terus berjaga, halaulah segala gangguan, dan tetap fokus. Tuhan pasti akan datang dalam waktunya sendiri. Dalam penglihatan yang diberikan, Tuhan menyatakan masa depan yang berat. Keturunan Abram akan menjadi orang asing dan diperhambakan selama lebih 400 tahun. Tetapi Tuhan akan membebaskan mereka dan memberikan tanah perjanjian. Tuhan melihat keseluruhan cerita dan memberitahu Abram supaya dia tidak hanya melihat janji itu sekarang, tetapi juga rencana jangka panjang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak segera menjawab doa kita karena Dia sedang membina sesuatu yang lebih besar dan kekal. Penantian hari ini
adalah persiapan untuk warisan generasi akan datang. Perjanjian ini bukan sahaja untuk Abram, tetapi untuk kita juga yang menjadi anak-anak rohani Abraham melalui iman kepada Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 29. Yesus Kristus adalah genapnya perjanjian ini. Dialah korban yang benar-benar mati untuk memeteraikan kasih Tuhan kepada kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, daripada Kejadian 15 ayat 8 hingga 16, kita belajar bahwa Tuhan bersedia meneguhkan iman kita walaupun ketika kita lemah. Janji Tuhan tidak bergantung kepada kekuatan kita, tetapi kepada kasih karunia-Nya. Menanti dengan sabar adalah sebahagian daripada iman kita. Gangguan dan ujian pasti datang, tetapi kita diajar untuk terus berjaga dan percaya. Rencana Tuhan jauh melampaui pandangan kita hari ini. Marilah kita menjadi seperti Abraham, setia menunggu, percaya sepenuhnya, dan menyerahkan segala masa depan kita kepada Tuhan yang berjanji dan pasti menepati janjinya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.